Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. كيف حالكم جميعا أيها الطلاب في هذا الصباح الباكر. نشكر الله عز وجل الذي أنعمنا بأنواع النعم كالصحة والعافية في الجسد حتى يمكننا أن نحضر في هذه الجلسة الطيبة لنتعلم النحو وهو درس عن قواعد اللغة العربية خاصة شكل أواخر الكلمة. Anak sekalian, ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pagi hari ini, ya. Namun terlebih dahulu kita bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa ikut, ya, atau melanjutkan belajar nahu walaupun secara online, ya. Namun terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita nikmat terbesarnya, yakni nikmat terlahir menjadi seorang mukmin, kemudian nikmat menjadi orang muslim, kemudian nikmat mengenal sunnah nabinya dan mengamalkannya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Ya, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan pada kita tentang agama kita dan telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju Islam yang terang benderang. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran nahu kita. Kemarin kita sudah membahas sampai pada sebentar ya. Al-alam kemarin udah isim, kunyah dan laqab, ya. Nah, jadi alam itu dia intinya menunjukkan pada sesuatu benda tertentu, ya, seperti yang sudah Ustaz sampaikan. Jadi misal manusia, ya, manusia itu ada namanya Ahmad, ada namanya Khalid, ada namanya Zaid. Nah, itu namanya alam, ya. Kemudian kucing, ya, itu alam dari hewan, ya. Kemudian ada benda-benda lain juga. Nah, alam ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama isim, kemudian kunyah, dan terakhir ada laqab. Kunyah itu penambahan kata abun atau ummun, kemudian laqab itu kata yang dia bisa bermakna sebagai pujian atau celaan, seperti yang udah Ustaz jelaskan di pertemuan yang kemarin. Taib. Nah, hari ini kita lanjut pada judul baru, yakni judul al-fi'lus sahih wal fi'lul mu'tal. Lihat situ, al-fi'lus sahih wal fi'lul mu'tal. Al-fi'lu naw'ani, antum lihat, ya. Sahihun, mu'talun, mu'tallun, bukan mu'talun tapi mu'tallun, ya. Nah, kita lihat definisi dari masing-masing fi'il sahih maupun fi'il mu'tal. Apa definisinya? Fi'il sahih itu huwa ma khalat hurufuhul asliyatu min ahrufil illah. Ya, huwa ma khalat hurufuhu al asliyatu min ahrufil illah. Ya. Fi'il sahih adalah fi'il yang huruf aslinya, kalau nggak tahu tulis, tidak ada huruf illah. Fi'il sahih adalah fi'il yang huruf aslinya tidak ada huruf illah. Kemudian ada fi'il mu'tal. Ada fi'il mu'tal. Lihat situ,
Apa definisinya? Huwa ma kana fi hurufihil asliyati harfan, ya, harfun aw ithnani min hurufil illah. Ya. Huwa ma kana fi hurufihil asliyati harfun aw ithnan min hurufil illah. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang, ya, pada huruf aslinya terdapat satu atau dua dari huruf illat. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang di dalam huruf-huruf aslinya terdapat satu atau dua huruf illat. Nah, itu definisinya. Nah, lihat contoh di bawahnya, ya. Kita lihat yang fi'il sahih dulu. Mislu, kataba, yaqra'u, dan i'mal. Nah, kataba, oke. Pertama Ustaz jelaskan dulu apa huruf illat. Huruf illat itu ada 3, alif, waw, dan ya. Insyaallah Ustaz rasa antum udah paham, ya. Nah, jadi fi'il sahih itu fi'il yang enggak ada huruf alif, waw, dan ya-nya. Makanya antum lihat pada contoh kata kataba, kemudian kata yaqra'u, dan kata i'mal. Tidak ada satupun huruf ya, kemudian huruf waw ataupun huruf alif, kecuali pada kata yaqra'u. Nah, ini kalau yang nggak tahu ini sebenarnya udah luar biasa, ya, karena perhatikan kenapa Ustadz antum bilang nggak ada huruf ya Ustadz pada fi'il sahih. Ini yaqra'u ada Ustadz. Huruf ya pada fi'il yaqra'u itu bukan huruf asli, tapi itu huruf mudhari'nya atau harful mudhara'ah. Nah, kata yaqra'u huruf aslinya itu adalah qara'a. Qara'a. Nah, Ustaz itu alif Ustaz. Itu bukan alif, itu hamzah. Kalau alif itu enggak ada huruf hamzahnya di atasnya. Kalau ada huruf hamzah di atasnya, maka membacanya bukan lagi alif tapi hamzah. Nah, ya. Bisa dipahami insyaallah. Nah, kemudian selanjutnya contoh dari huruf illah. Al-alifu wal waw wal ya. Nah, wa huruful illah al-alif wal waw wal ya. Misal contohnya ba'a, jana, saqa, dana, awa, dan tawa. Ya, ini dia. Nah, lihat aqsamus sahih, kemudian al-mudha'af. Ya, aqsamus sahih itu ada 3. Yang pertama mahmuz, kemudian al-mudha'af, yang terakhir as-salim. Antum lihat sini. Makana yang mahmuz dulu, ya. Makana ahadu hurufihil asliyati hamzatun. Ya. Apa itu fi'il mahmuz? Fi'il yang salah satu huruf aslinya itu adalah hamzah. Nah, jadi fi'il dalam bahasa Arab itu hurufnya 3, fa, ain, dan lam. Nah, salah satu dari 3 hurufnya ini kan huruf asli, fa, ain, dan lam. Salah satu huruf aslinya adalah hamzah. Maka antum tengok di sini, adzina, qara'a, bada'a, akhadha, amara. Nah, ini asli hamzahnya, bukan tambahan. Nah, ya. Kemudian kita baca dulu yang salim karena mudha'af nanti di bawahnya ada 2 jenisnya. Nah, antum lihat sini yang salim. Huwa ma salimat hurufuhul asliyah minal hamz wa tad'if. Apa fi'il salim? Fi'il yang huruf-huruf aslinya, ya, bukan hamzah atau juga bukan tad'if. Apa itu tad'if? Maksudnya hurufnya sama. Ya, nanti apa itu tad'if nanti di bahasannya di mudha'af. Contohnya antum lihat sini, alima, ada hamzahnya? Enggak ada. Nah, ini maksud dari tad'if. Contoh misalnya, ya. Ain, lam, mim. Ain, lam, mim. Hurufnya beda, ain itu beda dengan lam beda dengan ain, dan mim juga berbeda dari lam dan ain. Adapun nanti maksud tad'if itu adalah mungkin dari 3 huruf ini ada yang sama. Contoh misalnya rodada. Nah, berarti ro
satu huruf, dal satu huruf, kemudian dal yang kedua itu sama jenisnya dengan dal yang pertama. Nah, itu fiil salim nggak ada hamzahnya dan nggak ada tad'if atau kesamaan huruf. Itu maksud dari tad'if. Kemudian ada zahaba dan nazara. Nah, lihat selanjutnya ada mudha'af ya. Mudha'af antum lihat di sini terbagi menjadi dua. Ada mudha'af sulasi dan ada mudha'af rubai. Antum lihat sini. Mudha'af sulasi makana wasatuhu wa akhiruhu min jinsin wahid. Nah, antum tengok sini. Mudha'af sulasi adalah makana wasatuhu wa akhiruhu. Nah, maksudnya adalah fiil yang huruf tengah dan huruf akhirnya satu jenis. Tengah dan akhir itu maksudnya apa, Ustadz? Nah, maksudnya adalah fa'ala. Fa yang di awal, a yang di tengah, la yang di akhir. Nah, yang di tengah dan yang di akhir hurufnya sama. Contohnya antum lihat di sini. Adda asalnya adalah adada. Madda asalnya adalah madada. Syadda asalnya syadada, radda asalnya adalah rodada. Nah, ya. Kemudian ada mudha'af rubai. Nah, antum lihat sini apa maksud mudha'af rubai? Makana awaluhu wa thanihi min jinsin wahidin. Yakni fiil yang awalnya dan huruf yang keduanya satu jenis. Nah, antum lihat sini. Ya, namanya juga rubai, berarti artinya 4. Kalau sulasi artinya 3, ya. Nah, makanya contohnya ada 4 huruf. Contohnya lam, lama. Antum lihat sini. Apa definisi mudha'af rubai tadi? Makana awwaluhu wa tsanihi min jinsin wahid. Nah, lam, lama. Lam ada yang lam pertama, ada lam yang kedua. Kemudian ada mim yang pertama, ada mim yang kedua. Itu maksudnya. Kemudian waswasa dan qalqala. Jadi bisa dipahami ini ya. Baik. Jadi awaluhu di sini yang mana? Lam. Sanihi yang keduanya lama. Itu maksudnya. Lam makana awaluhu. Awaluhu di sini pada fi'il rubai yang mana? Lam. Wasanihi. Dan yang keduanya, maksudnya yang mana? Lama, itu maksudnya ya. Makanya antum harus paham. Oke, nah sekarang aqsamul mu'tal. Salam. Aqsamul mu'tal. Antum lihat sini. Ya, al-misal ya. Makana awwalu hurufihi al-asliyati harfu illatin. Lihat sini ya. Makana awwalu hurufihi al-asliyati harfu illatin mislu wazina. Oke. Kemudian ada aqsamul mu'tal yang kedua al-ajwaf. Makana wasatuhu harfa illah misal qala. Kemudian yang terakhir an-nakis. Makana akhiru hurufihi al-asliyati harfu illatin mislu sama yasmu. Oke, lihat sini ya. Fi'il mu'tal itu jadi terbagi menjadi 3. Apa itu definisi fi'il mu'tal tadi? Fi'il yang salah satu huruf aslinya adalah huruf illah atau ada 2 huruf illah pada huruf aslinya. Nah, oke, itu definisi dari fi'il mu'tal. Kemudian ya, sekarang kita masuk ke dalam pembagian atau macam-macam dari fi'il mu'tal. Jadi fi'il mu'tal itu ada terbagi menjadi 3. Sebenarnya ada 4 sebenarnya, tapi di sini cuma 3. Oke, nggak apa-apa, kita bahas saja. Al-misal. Apa itu fi'il misal? Makana awwalu hurufihil asliyah harfa illah. Tengok di sini. Yaitu fi'il yang ya huruf asli yang pertama adalah huruf illat. Contohnya kata wazina. Ini huruf asli semua ya. Wazina. Nah,
Oke. Waw ini adalah huruf pertama dan dia huruf asli. Nah, dan waw ini adalah huruf illat. Makanya kata wazina atau fi'il wazina masuk dalam kategori fi'il misal. Taib, yang kedua fi'il ajwaf. Tuh lihat sini. Makana wasatuhu harfa illah. Ya. Apa itu fi'il ajwaf? Yaitu fi'il yang huruf di tengahnya atau huruf tengahnya adalah huruf illah. Ya. Contoh antum lihat situ qala. Nah. Yaqulu. Nah, qalanya lihat. Qaf huruf pertama, alif huruf kedua, ya. Nah, inilah dia definisi dari fi'il ajwaf. Tara yatiru, ba'a yabi'u. Nah, kemudian an-nakis. An-nakis huwa ma kana akhiru hurufihil asliyati harfa illah. Ini fi'il yang akhir huruf aslinya adalah huruf illat, ya. Sama, sin, mim, alif. Nah, yasmu, ya. Jelas ya? Baik. Mal'udhah. Antum lihat sini, perhatian. Hunaka minal af'al ma yusamma al-lafif al-mafruq wal-lafif al-makrun. Nah, ini sebenarnya yang Ustaz bilang sebagai bentuk yang keempat dari fi'il mu'tal. Nah, perhatikan di sini. Hunaka minal af'al ma yusamma al-lafiful mafruq wal-lafiful makrun. Ya. Ada fi'il yang disebut dengan fi'il lafif mafruq dan lafif makrun. Al-lafif al-mafruq makana awwaluhu wa akhiruhu min hurufil illah. Ya, ini fi'il yang huruf pertama dan huruf akhirnya huruf illah. Contohnya adalah wafa. Antum lihat sini wafa. Ya, wafa. Waw huruf pertama, kemudian ada alif maksurah di akhirnya. Wasya. Oke? Kemudian waqa, ya. Nah, al-lafiful makrun huwa makana wasatuhu wa akhiruhu min hurufil illah. Adapun lafif makrun adalah fi'il yang huruf tengah dan huruf akhirnya adalah huruf illat. Contohnya adalah kata rawa, hawa dan kata hayya. Ya, baik. Jadi fi'il yang huruf tengah dan huruf akhirnya huruf illat. Contoh adalah kata rawa, hawa dan hayya. Kemudian antum lihat sini tadrib. Akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bi fi'lin mu'tallin wa bayyin naw'ahu. Antum lihat sini ya. Akmil kulla jumlah mimma ya'ti bi fi'lin mu'tal wa bayyin naw'ahu. Lengkapilah setiap kalimat berikut dengan fi'il mu'tal dan jelaskan jenisnya. Antum disuruh ngisi nih, ya. Baik. Nah, ini tugas untuk antum, ya, silakan cari jawabannya, ya, antum pilih nanti atau antum cari fi'il mu'tal mana yang paling cocok untuk kalimat ini, untuk mengisi titik-titik pada kalimat di tadrib ini satu ini Sat. Iya, tamrin 1. Ya, antum lihat situ misru bitta'lim inayatan fa'iqah. Kemudian at-talib al-mujiddu huwa alladhi titik ila an-najah. Ra'aitul qariba titik minasyati. Kemudian al-qitaru fi maw'idih. Kemudian al-mu'min sa'idan. Ini latihan. Kemudian yang tadrib asani. Oke, akmil kulla jumlatin mimma yati bi fi'lin sahih wa bayyin naw'ah. Lengkapilah setiap kalimat di bawah dengan fi'il sahih dan jelaskan jenisnya. Ya, ini juga latihan, ya. Jadi tadrib 1 dan tadrib 2 ini latihannya. Kemudian kita masuk ke fa'il, pembahasan yang atau judul setelahnya. Ini sebenarnya antum udah paham, ya, tapi Ustaz jelaskan lagi. Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun mabniyun lil ma'lum dalla ala man fa'ala al-fi'la aw ittasafa bih. Apa itu fa'il? Ismun marfu', isim marfu' taqaddamahu fi'lun mabniyun lil ma'lum. Isim marfu' yang didahului oleh fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum.
Ya, karena nanti ada fi'il majhul. Nah, kalau ada fi'il majhul, dia nggak butuh kepada fa'il, tapi nanti dia butuh kepada naibul fa'il. Maka perlu disebutkan di sini taqaddamahu fi'lun mabniyun lil ma'lum. Ya. Sebenarnya kata mabniyun di sini pun nggak pala dibutuhkan ya, tapi ya udah kita biarkan aja. Taqaddamahu fi'lun mabniyun lil ma'lum dalla 'ala man fa'ala al-fi'la aw ittasafa bih. Ya, menunjukkan pada pelaku perbuatan atau yang disifati dengan perbuatan. Contoh antum lihat sini al-fa'il. Turdi'ul ummu tiflaha 'amaini. Turdi'ul ummu tiflaha 'amaini. Ya, sini seorang ibu menyusui bayinya selama 2 tahun. Kemudian ya, tatahaqqaqu al-khibratu bil mumarasah. Ya. Tatahaqqaqu al-khibratu bil mumarasah. Artinya apa? Pengalaman itu baru terasah dengan adanya praktek. Pengalaman itu baru terasah dengan adanya praktek. Mumarasah, praktek, bisa juga buka kurung antum artikan dengan latihan, mumarasah. Oke. Jadi fa'ilnya di sini adalah al-ummu dan al-khibrah. Kemudian kita lihat sini anwa'ul fa'il, anwa'ul fa'ili. Macam-macam fa'il. Yatil fa'ilu isman zahiran. Terkadang fa'il itu bisa berbentuk isim zahir. Contohnya antum lihat sini isim zahir berarti lawan dari isim dhamir ya. Antum lihat yarfudul islamu at-ta'assuba. Itu bukunya salah, bukan at-ta'assubu tapi at-ta'assuba. Yarfudul islamu at-ta'assuba. Oke. Islam menolak fanatisme. At-ta'assub artinya fanatisme. Awisman mabniyan atau fa'il itu bisa berbentuk isim mabni. Contohnya apa di situ? Ism isyarah awismul mausul. Isim isyarah atau isim mausul, contohnya apa? Raja'a hadzal jundiyyu muntasiran. Jadi fa'ilnya di sini adalah kata haza. Ya, haza. Raja'a hadzal jundiyyu muntasiran. Ya, artinya apa? Prajurit ini pulang dengan membawa kemenangan. Kemudian selanjutnya fazal ladzi ijtahada. Ya, fadzal ladzi ijtahada. Antum lihat situ. Nah, di situ fa'ilnya adalah kata alladzi. Berarti isim mabni yang dicontohkan di sini menjadi fa'il adalah isim isyarah dan isim mausul. Faza man ijtahada. Faza man ijtahada. Nah, itu dia. Man. Ya. Nah, ini bentuk anwa'ul fa'il. Yang pertama isim zahir bisa bentuk isim mabni. Wa yati dhamiran zahiran. Ya, dan terkadang fa'il itu bisa bentuknya dhamir yang zahir. Kenapa perlu disebut dhamir yang zahir? Karena nanti ada dhamir mustatir. Ya, ada dhamir mustatir. Contohnya ya. Qara'na kitaban hadifah. Qara'na kitaban hadifah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah na di situ. Ya. Kemudian at-talibani yafhamani ad-darsa. Ya. Nah, mana fa'ilnya di situ? Yafhamani pada alifnya itu. Aliful isnain pada kata yafhamani. Setelah mim itu ada alif, di situ fa'ilnya adalah alifnya. Jadi fa'il itu kalau antum nggak paham dengan berbagai macamnya, akan kesulitanlah antum nanti ketika ditanya. Ya. Jadi dia bisa isim zahir, kemudian dia bisa datang dalam bentuk isim mabni, contohnya isim isyarah dan isim mausul, bisa bentuknya dhamir zahir. Ya. Oke. Kemudian kita perhatikan sini wa ya'ti dhamiran mustatiran. Nah, fa'il terkadang juga bisa berbentuk dhamir mustatir, dhamir yang enggak nampak. Kenapa enggak nampak? Perhatikan, karena yang di atas tadi antum tengok qara'na kitaban hadifah.
Nanya itulah fa'ilnya dan masih terlihat. Ada tulisannya, nampak bisa antum lihat. Nah, kemudian at-talibani yafhamani ad-dars, alif ul isnainnya yang menjadi fa'il. Yafhamani. Tapi nanti ada kalanya domirnya itu bahkan enggak nampak, tapi antum harus tahu bahwasanya setiap fi'il butuh kepada yang namanya fa'il. Kalau fi'ilnya maklum, kalau fi'il maklum. Nah, antum lihat di sini. As-shadaqatu tudfi'u al-khati'ah. Sedekah itu dapat menghapuskan atau mematikan dosa. Ya. Sedekah dapat menghapuskan dosa. Antum lihat sini. Al-fa'il, apa fa'ilnya? Dhamirun mustatirun, dhamir yang tidak nampak. Takdiruhu hiya. Nah, kenapa hiya? Karena tudfi'u ini dia takdirnya adalah hiya. Tudfi'u, ya. Nah, kembali ke siapa? Tudfi'u ini kembali kepada si shadaqah. Shadaqah ini ada taknisnya, maka dia muannasah. Muannasah, perempuan. Maka takdirnya adalah hiya. Oke, ya. Nah, kemudian i'rabul fa'il, ya, i'rabul fa'il al-ismu zahir, ya, ini cara mengi'rab isim zahir, ya. Tapi karena berhubung waktu kita juga sudah habis, maka ini akan dilanjutkan mungkin di pertemuan yang selanjutnya, ya. Saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.